Saya telah dipercayai dan sangat-sangat istimewa cara pengkaderan hari ini. Saya minta tolong kalian tepuk tangan yang sangat meriah untuk panitia pengkaderan ini. Sangat-sangat istimewa dan takjub dengan pengkaderan perdana setelah pandemi dan sangat menurut saya amazing. Dan yang selanjutnya yang keempat atau keberapa, saya sangat-sangat terpukau atau saya itu sangat mengapresiasi, takjub, dan saya itu bangga terhadap peserta, yaitu kalian. Tepuk tangan yang sangat meriah buat kalian sendiri. Kalau boleh jujur-jujuran ya, 2 tahun online, pengkaderan online dibandingkan pengkaderan offline ini, pasti saya jamin 100% kalian yang duduk di sini itu bisa mengalahkan mbak-mbaknya yang pengkaderan online kemarin-kemarin. Tepuk tangan buat kalian. Itu saja dulu yang saya sampaikan. Terima kasihnya. Alhamdulillah kita di sini happy and fun ya. Jadi saya minta tolong semua letakkan beban kalian fokus akan apa yang saya bicarakan. Jangan terfokus kemana-mana ataupun fokus ke panitia ataupun ke slide. Jadi slide ini alat bantu saja untuk menerangkan aku. Jadi apa yang saya bicarakan bisa kalian benar-benar cerna dan kalian pahami. Oke. Tentang organisasi, tadi saya sudah dikenalkan ya. Saya itu Muhammad Awalu Romadona, sarjana akuntansi, magister akuntansi. Jadi saya SAK, MAK, jadi saya lulusan di Stesia tahun 2019. Saya lulus S1 di Stesia, terus saya lanjut S2, saya lulus juga di Stesia lagi 2 tahun singkat, akan sebelum 2 tahun, 1 tahun setengah, bahkan juga waktu S1 dulu enggak 4 tahun, 3 tahun setengah. Saya menjadi S2 MAK magister akuntansi dalam waktu singkat, dan S1 akuntansi dalam waktu singkat itu tadi 2 tahun sampai 2021 waktu pandemi akhir-akhir itu saya lulus. Alhamdulillah juga sebelum lulus alhamdulillah saya juga keterima tadi ada salah satu dosen di Setia Widya, terus juga saya juga menjadi asisten dosen di Stesia. Saya semester atas, kalau pengen tahu ngajar saya semester 7 kelas malam biasanya di Stesia. Kalau di Setia Widya saya mengajar akuntansi manajemen yang berbasis internasional biasanya. Dan saya juga alhamdulillah itu malamnya buat ngajar saya. Paginya saya sebagai salah satu staf di pemerintahan kota, di lebih spesifiknya di Dinas Kesehatan bagian keuangan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan juga saya juga sebelum-sebelumnya saya juga ikut pajak, kerja di pajak, terus admin, terus semuanya banyak yang sudah dijelaskan sama moderator tadi. Organisasi, kebetulan saya ini juga bingung sebenarnya. Saya dikasih tanggung jawab untuk menyampaikan organisasi ini terhadap teman-teman kalian, yaitu adik-adikku yang akan menjadi calon aktivis ini. Karena organisasi ini menurut saya sih secara tidak langsung, kalau kalian nggak usah muncul Google, nggak usah lihat textbook, buku semuanya, terus kalian pelajari selama 3 hari pengkaderan di Tahura ini, kalian udah dapat semuanya organisasi. Mulai kalian udah datang, mulai TM lah, TM datang ke sini sampai hari H, Jumat, Sabtu, sampai hari ini Minggu pun kalian itu kalau suruh jelaskan organisasi, aku yakin 100% kalian itu udah paham. Organisasi banyak, ada yang berupa leadership, terus organisasi ada yang cara manajemen waktu, terus organisasi itu ada yang itu tentang bagaimana cara mengordinir tanggung jawab. Kalau ketika kalian misalkan ada yang dari SMA, SMK ke mahasiswa, siswa ke mahasiswa, SMA, SMK ke universitas atau sekolah tinggi ini, tingkatannya itu lebih banyak. Kalian bisa dirangkum organisasi ini
Ya selama 3 hari ini. Next. Terus apa sih sebenarnya organisasi itu? Next. Ini KBBI. Jadi KBBI organisasi itu kesatuan. Saya ambil di KBBI yang terdiri atas bagian-bagian dalam perkumpulan untuk tujuan tertentu serta kelompok kerja sama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Saya ambil dari Departemen Pendidikan Nasional RI tahun 2008. Itu secara textbook. Kalau kalian versi-versinya itu versi organisasi kalian, aku yakin kalian ya pasti udah tahu banyak tentang organisasi. Kalau kalian 3 hari mulai kalian itu datang turun dari Disang, terus kalian itu JJM, terus outbound, semuanya materi yang kalian dapatkan, aku yakin gak usah belajar textbook loh, kalian udah bisa jawab organisasi apa, pasti itu. Nah salah satunya kalian di sela-sela semuanya kan pasti sudah secara tidak langsung ya, kalian itu tiba-tiba udah tahu oh organisasi itu ini, padahal panitia itu memberikan sebagian kecil Mas Yan, tapi kalian secara tidak langsung memahami apa itu organisasi. Contoh lah, kalian mulai digembleng mulai Jumat kemarin, Sabtu, bahkan kemarin malam sampai hari ini, kalian tahu organisasi itu apa, versi kalian masing-masing. Leadership, tanggung jawab, berani untuk maju, berani untuk beda. Ayo kalau misalkan versi kalian, ngacungkan tangan kalian, apa sih organisasi itu? Takut lagi. Kalau kalian takut-takut lagi kan happy fun katanya di sini. Ayolah, sudah dibimbing sama kakak kemarin-kemarin kan? Nah, happy fun kan sekarang sudah murah senyum semuanya. Jadi, ayo aktif di sini. Acungkan tangan kalian, organisasi itu apa? Oke, jawab. Organisasi itu kayak wadah kita untuk lebih solid, kumpulan untuk solid, akhirnya sebuah wadah untuk mencapai tujuan tertentu. Oke, masuk. Padahal ya aku yakin sebelum dia kesini gak baca di Google textbook ya kan, secara otomatis dia tahu. Satu lagi, siapa yang berani? Acungkan tangan kalian, ayo. Oke, silakan. Organisasi itu semacam perkumpulan orang-orang yang diajak untuk lebih aktif dalam melaksanakan sesuatu. Oke, lebih aktif lagi. Udah, kemarin udah bicara banyak sama Mas Dana mungkin ya. Nah, ini contohnya untuk sesuatu. Pasti kalian itu ndek sini itu biar gak sia-sia. Kalian harus bisa memanfaatkan organisasi ini. Salah satunya apa? Kalian masuk di HIMA ini. Jadi organisasi kalian itu harus bener-bener kalian manfaatkan ini. Next. Oke, sih, benar. Terus apa manfaat organisasi bagi mahasiswa? Satu orang aja. Woi, gantian Rek. Nanti kamu terus ya. Oke, lanjut. Manfaat yang paling terasa itu adalah relasinya. Relasinya. Satu lagi, boleh angkat tangan. Ayo. Oke, lanjut. Selain itu jadi mempunyai kerjasama antar orang-orang dengan baik. Oke, cukup. Tepuk tangan buat teman-teman. Relasi, kerjasama tim. Secara tidak langsung ya, aku yakin 100% kalian sebelum kalian pengkaderan ini, kalian itu gak tahu secara textbooknya. Tapi kalian karena 3 hari di sini, aku yakin kayak jawaban-jawaban teman kalian itu secara otodidak, itu kalian jawab karena sudah dapat ilmunya selama 3 hari. Percaya atau enggak? Yakin? Yakin? Ya. Nah itu. Jadi kalian cara tidak langsung, panitia itu sangat tahu setiap momen, setiap agenda, setiap kegiatan yang dilakukan oleh panitia itu pasti ada efeknya. Efeknya pasti positif. Cara tidak langsung kalian belum tahu, meskipun kalian belum belajar, pengalaman-pengalaman, ilmu-ilmu yang kalian dapat bisa kalian bawa pulang setelah pengkaderan ini. Next. Nah ini, organisasi itu dapat melatih kedisiplinan.
pasti kalian mulai JJM, outbound, game semuanya pasti disiplin. Kalau nggak disiplin, JJM setiap dino dari dino Jumat itu sampai sekarang pasti belum selesai karena molor mungkin. Tapi secara tidak langsung, kalau kalian mau belajar tentang manfaat organisasi, kalian lebih melatih kedisiplinan kalian, keberanian pasti, dan mengembangkan kemampuan yang sebelumnya kalian itu belum bisa. Tapi karena kalian mau belajar di pengkaderan, aku yakin kamu pasti bisa. Yang udah bisa, aku yakin kalian akan lebih bisa. Terus lebih berani. Ya gitu. Malah berani. Aku lo yakin ya, kalau kalian itu sebelum di sini juga ada orang-orang yang belum berani. Ya kayak tadi, mau menunjukkan kalian itu siapa, terus mengacungkan diri. Mungkin ada beberapa dari kalian itu belum berani, tapi dengan adanya pengkaderan ini, kalian akan lebih berani. Nah, untuk apa itu keberanian ini, kalian bawa di Surabaya, kalian bawa di Stesia, kalian bawa di lingkungan rumah kalian, lingkungan kampus kalian untuk lebih baik. Terus baik kemampuan yang sederhana maupun kemampuan baru dan berbeda dari kebanyakan orang. Nah, dengan berorganisasi diharapkan bisa mencapai tujuan bersama yang efektif dan efisien tadi yang sudah disampaikan sama teman kalian. Jadi dari organisasi ini pasti ada suatu visi misi, ambisi yang mau dicapai oleh organisasi. Tapi ya juga tanggung jawabnya apa? Harus efektif dan efisien. Oleh karena itu, dengan adanya organisasi ini, aku harapkan kalian itu bisa kemampuan mengembangkan keberanian, kedisiplinan untuk mencapai keefektifan sama keefisiennya organisasi itu sendiri. Next. Terus apa keuntungan dalam berorganisasi? Satu orang angkat tangan. Keuntungan organisasi apa sih keuntungannya? Aku melok-melok. Oke, lanjut. Kita bisa mendapatkan beberapa bimbingan seperti materi, mental, Iya. fisik, Oke. profesionalisme, Oke. Bersama lagi. dan bentuk kepemimpinan. Oke. Secara tidak langsung aku yakin sebelum berangkat sini belum tentu tahu dia. Secara 3 hari tok kalian deh hima pengkaderan ini kalian bisa menjawab itu semua. Tapi kalau kalian dari hima ini kalian harus bisa mempertanggungjawabkan keuntungan-keuntungan mengikuti pengkaderan ini. Kalian nanti masuk di hima manfaatnya lebih banyak, lebih dalam. Next. Yang pertama pasti memperluas pergaulan. Ya pasti ya dari kalian itu dari SA lain-lain, SA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sampai berapapun kalian kalau nggak karena hima, nggak karena organisasi, kemungkinan kecil kalian itu bisa saling kenal antar kelas itu. Iya atau iya? Iya. Lanjut. Meningkatkan wawasan pengetahuan pasti otomatis. Kalau kalian itu ada orang-orang ataupun anak-anak teman-teman kalian yang nggak ikut pengkaderan sama kamu ikut pengkaderan, ayo aku berani jamin 100%. Misalkan hari Senin aku titip ke ketuanya Mas Rifki atau Mas Dana Ketubele, nanti jejerno ya kalian yang ikut pengkaderan 1 atau yang biasanya orang sing paling nggak aktif banget dek pengkaderan itu sopo, yang paling nggak aktif banget yo dijejerno sama orang yang nggak ikut pengkaderan selama 3 hari sing pinter banget, entah ikut pinternya pun SMA, SMK negeri, SMP negeri. Aku yakin 100% kalau ada kita bagi-bagi pengalaman organisasi, sing ikut peserta paling nggak aktif akan ada perbedaan, ini ada nilai tinggi atau nilai jual yang lebih baik. Aku bisa jamin 100% itu, yakin. Itu masih kelas yang paling tidak aktif di pengkaderan, apalagi yang aktif paling aktif, yang pemberani, yang berani ngomong, berani bicara, tambah jauh kualitasnya. Itu masih 3 hari loh ya. Kalau misalkan kalian dek hima berapa tahun nanti? Setahun, kalian semester 1, 2,
terus semester 3, 4, 5, 6, bahkan 7 ndek hima. Aku yakin 100% wawasan dan pengetahuan wis tambah. Ketinggalan jauh orang-orang yang kok sebutannya apa, kupu-kupu, kuliah pulang sama kita yang menjadi calon kura-kura, kuliah rapat. Aku yakin 100%. Nah, pasti aku yakin 100% nilainya lebih mahalan orang-orang yang mengikuti organisasi. 3 hari ya aku berani menjamin 100%. Apalagi kalian dari hima 4 tahun. Wis, next. Membentuk pola pikir yang lebih baik, ya pasti ini otodidak. Aku yakin juga tadi, kayak misalkan teman-teman kalian yang jawab tadi, teman-teman yang jawab ini. Kalau misalkan karena belum 3 hari di kader di sini, aku yakin pola pikir kalian itu mungkin masih ke siswa-siswaan, ke kanak-kanakan mungkin. Karena kalian di kader di sini menjadi orang yang lebih baik berorganisasi 3 hari, aku yakin pola pikir kalian itu lebih baik daripada orang-orang yang nggak ikut ke tahura ini, di pengadilan ini. Aku jamin juga sama halnya. Next. Menjadi kuat dalam menghadapi tekanan. Wah, ini malah kita setiap hari. Ya. Nah, ini kita ngomongnya bukan dalam arti negatifnya. Kalau kita ngomong tekanan ini negatif aja, tapi kita lihat sisi positifnya. Sangat-sangat apa ya? Alah, kalian masih mahasiswa. Kalian dari siswa ke mahasiswa. Nanti kalau kalian udah lulus di pekerjaan apa? Kalau kalian ya tahu lah, kalau misalkan ada orang-orang yang pernah bekerja, waduh, tekanan di dunia pekerjaan bagaimana? Atau kalian punya orang tua yang mohon maaf dulunya masih merintis, dalam arti merintis itu kerja kerasnya itu kelihatan banget. Jadi belum ada hasilnya, mungkin setelah dari sini mungkin ada yang orang tuanya itu mohon maaf udah ada yang manajer lebih baik terus atau apa, itu udah dapat hasilnya. Mohon maaf kalau ada salah satu orang tua kalian itu yang masih merintis sebagai satpam ataupun apa. Saya sendiri, saya jujur, saya terlahir dari dunia yang bisa dibilang gak kurang lah. Ayah saya satpam, ibu saya cuma penjual apa ya, toko kelontong biasa. Tapi saya bisa menunjukkan kalau saya bisa, anaknya satpam dan anaknya ibu saya sebagai penjual mie, terus apa itu namanya, terus juga jajan-jajan seribuan. Aku bisa mengangkat derajat orang tua. Meskipun sampai saat ini aku masih merintis, aku gak mau berhenti untuk berjuang. Aku bangga banget aku bisa S1 aja wis bangga. S1 jujur-jujuran, saya masih dibiayai orang tua. Terus pasti ya seorang satpam bisa membiayai aku kuliah ndek Stesia sing sangat mahal ya hitungannya. Sangat istimewa lah, wow. Dan aku udah lulus S1 wis berani wis gak ganggu orang tua. Dalam arti pengen mandiri, ternyata Tuhan berkata lain. Ternyata Pak pandemi datang, aku udah terlanjur masuk S2. Orang tua kena pecatan. Akhirnya gak bisa melanjutkan satpam. Siapa yang bisa? Akhirnya saya dapat beasiswa dari Stesia juga. Karena salah satunya ya dari apa? Ya saya aktif di organisasi, salah satunya di HIMA. Terus juga saya di organisasi-organisasi bisa membantu pengalamanku sehingga lebih baik. Terus alhamdulillah sampai sekarang saya menjadi dosen, menjadi di staf dinas kesehatan. Saya bisa menunjukkan meskipun dari keluarga yang kurang mampu, saya bisa menunjukkan kalau aku itu bisa. Aku pengen, mungkin aku kan lulus tahun 2019 ya. Aku masuk 2015, berarti 7 tahun ya, 2022. Berarti sekarang 2022, 7 tahun. Itu berarti 7 tahun ke depan itu tahun 2029 ya. Nah, aku pengen dari salah satu kalian 2029 menggantikan aku di sini, bisa cerita kalian di sini sama halnya kayak aku. Jadi
bener-bener kalau wis ngomongno orang tua iku wis koyo meraba ya malahan. Wis dan nanti tebak suasana ya. Ya jadi sedih malahan. Tekanan ya, balik ke tekanannya. Tekanan di sini tekanan ya dunia kerja malah tertekan sangat pressing. Kita masih 3 hari mek tekanan-tekanan gitu, Pak. Alah, kecil, Pak. Aku yakin orang-orang sih nggak ikut pengkaderan di kayak di gunukno ya. Kami arek lanang kayak ngono. Nang ngarep ngene terus nangisan paling. Kalau kalian tak ada yang nangis ataupun kalian lebih tegar, ku yakin kalian orang-orang sukses yang bakalan bisa melebihi aku. Amin. Ya, tekanan mek ngono ae nek dunia kerja mbak opo. Next. Meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Wah, ini cara otodidak malahan. Kalian tanpa kalian sadari ya, kalian meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Kalau kalian misalkan komunikasi ini masih iya kak, dalam tekanan kalian dan iya orang sih nggak pernah ditekan. Tambah ya opo meneh menghadapi dunia kerja besok. Dan iya opo meneh kok misalkan gak usah ngomong nado-ado, misalkan bimbingan skripsi. Gak usah ngomong nado-ado bimbingan skripsi, maju nang kelas presentasi. Tambah opo? Kita sudah terlatih ditekan dan 3 hari tok ditekan dan dewe bisa berkomunikasi dengan baik. Dan iya gak ditekan pas nang presentasi sok nyantai nang ruang kelas terus ade mau presentasi no. Tambah lancar dewe. Oke, pasti beda. Kalian ikut pengkaderan sama sih nggak ikut itu. Next, melatih leadership. Wah, nggak usah ngomong leadershipan. Gak mesti kalian sing jadi ketua-ketua kelompok tok sing oleh leadership ataupun kepemimpinan. Aku yakin loh ya, yang kalian jadi anggota, cara tidak langsung kalian itu tahu dan akan bisa menjadi leadership untuk teman-teman kalian yang nggak ikut pengkaderan di stasiun nanti. Gak usah jauh-jauh, di kelas kek, terus di circle-circle kalian sebagai pemimpin leadership. Aku yakin pasti beda banget kalau kalian itu keuntungannya itu tadi yang nggak ikut pengkaderan atau enggak, yang ikut hima atau enggak, pasti sangat beda. Dari kesemua ini aku yakin orang-orang sih nggak datang ataupun nggak ikut pengkaderan pasti beda yang kalian dapat ini. Kalau misalkan kalian di Stesia itu bayar DP misalkan DP 2 itu sampai 20 juta terus kalian itu sama-sama kuliah mendapatkan mata kuliah yang sama akuntansi pengantar 1 podo-podo ya. Podo-podo dapat ilmu nih. Tapi kalau misalkan di luar kelas mereka pulang, mereka main, mereka dolan, kalian ngurusi organisasi. Dicet sampai ketupel ta sapa. Wih, proposal revisi. Wih, ono iki sing harus dibenakno. Aku minta tolong iki gimana tanggung jawab dek dosen iki. Kira dengan cara tidak langsung pelajaran-pelajaran yang kalian bisa ambil dari situ, kalian bisa cara tidak langsung kalian nilainya lagi, nilai jualnya lebih tinggi daripada orang-orang sih nggak ikut iku mau. Next. Win, belajar mengatur waktu. Nah, jelas ya. Kalau orang-orang yang nggak ikut hima ataupun nggak ikut organisasi, aku yakin 100% mereka bakalan waktu itu cuma buat apa meneh orang-orang sing teman-teman kalian sing ngekos. Aku yakin 100% mereka itu ya kuliah terus mari ngono mbok nang perpus ae arang-arang mbok kok sapa apa ana tugas apa gak terus nang kos turu terus kuliah meneh turu nang kos. Kenyataan aku ya juga pernah jadi kalian ndek sini jadi peserta. Aku juga semester 1 pernah 2, 3 sampai 7. Teman-teman kosku kalau yang nggak ikut hima, yang nggak ikut organisasi, yes tugasnya mek klimbak klimbruk ngono ya. Apa kok bahasa Indonesia klimbak klimbruk itu. Ya wis lontang lantung gitu akhirnya. Mereka waktunya buat ngono-ngono tok eman. Padahal mereka masih muda, masih mencari apa ya kalau kalian masih labil, masih mencari jati diri. Kok digawe ngono-ngono tok. Terus kapan mau golek ini? Kapan kalian cari Kalau kalian masuk dek hima, ya pasti waktu. Nggak usah kalian ikut sing meluangkan waktu.
waktu yang meluangkan buat kalian itu tiba-tiba. Secara otomatis kalau misalkan orang sing dek kos, gak soan, meneh nang MC dia, besok kita dolen, gak mikir waktu nih, wis purani, aku ono acara padahal nyomet kuliah terus nangkos kuliah nangkos, gitu-gitu toh, tapi gak ada manfaatnya. Nah dia yang ngatur waktunya sendiri, tapi cara berbeda kalau kalian masuk di himpunan atau organisasi hima, waktu yang ngikuti kalian, bukan kalian meluangkan waktu, tapi waktu yang meluangkan buat kalian. Cara otomatis, Senin besok, oh saya Senin besok, iku punya janji, nek jeda kelas main ke sekret. Berarti cara tidak langsung kalian masuk dek sekret hima kek. Secara tidak langsung, oh nanti balik dek kelas lagi untuk ngikuti mata kuliah. Kalau orang yang nggak ikut organisasi di jeda waktu mereka tidur, balik ke kos. Kalau kalian dek sekret misalkan, ngapain dek sekret? Ya bukan jagongan sih namanya. Aku lo yakin dek sekret itu bukan sekedar ngobrol-ngobrol biasa, tapi bakalan ilmu ini kok ada ya sih dibahas. Entah itu organisasi, entah itu tentang kepengurusan, sing kalian ikut. Wah, aku janji dari pengurus apa meneh. Terus aku janji pengen jadi divisi ini, aku pengen jadi ketua hima. Wes banyak. Kalian otomatis, cara otomatis ya, waktu sing meluangkan buat kalian jam segini ya, ini buat ini segini, buat ini otomatis. Next. Memperluas jaringan networking. Networking lagi. Aku yakin 100% juga. Terus aku selalu ngomong yakin aja Pak. Jaringan kalau kalian nggak ikut hima sama ikut organisasi apa nggak ikut organisasi, yo kalian apa iki temen yo, konco. Kalian nggak duwe konco relasi ini. Tapi kalau kalian nggak ikut hima, yo relasine sak kelas saya gurung karuan koncoan. Apa bahasa Indonesia be ono sing karo bahasa Indonesia. Ini Jawa semua ta ini? Ada yang nggak Jawa kan ya kemarin? Ya. Mana yang nggak Jawa angkat tangan? Dari mana kamu? Dari Lombok. Dari Lombok. NTT. NTT. Tapi aku ngomong Jawa dikit-dikit tahu nggak? Enggak. Oh nggak tahu ya? Apa bahasa Indonesianya? Aku mau ngomong tentang apa mau? Nang gelundung. Ya networking, memperluas jaringan. Kalau kalian misalkan satu kelas saja belum tentu kalian punya temen. Apalagi kalian nggak ikut hima, nggak ikut organisasi, ya otomatis malah temen kalian ya kalian duduk di tengah. Wih, ono koncoku pindah menerono, aku gak gelem gua arek iku ngene. Aku nggak mau duduk sama anak itu, anaknya itu gini-gini, pindah lagi. Pancet aja circle nang gunung ae. Pancet aja, circle-nya di situ aja ya. Ya aku takutnya, ini nggak paham nanti ya. Itu. Iya, nanti takutnya nggak paham. Jadi itu aja anak-anak yang digumulkan. Apa? Ya ditemani. Next. Jadi kalau kalian itu ikut organisasi ataupun hima, kalian itu bener-bener ada teman di luar ini, di luar kelas itu tadi. Apa kerugian mahasiswa yang tidak mengikuti organisasi? Wis jelas nih rasanya. Aku pengen angkat tangan satu orang. Apa kerugiannya mahasiswa yang nggak ikut kayak pengkaderan atau nggak mengikuti organisasi ngaco? Ayo silakan. Tidak mempunyai pengalaman. Pengalaman apa? Oke, pengalaman organisasi. Diwalik kalimatnya. Terus kamu apa? Tidak bisa menyelesaikan suatu masalah, Kak. Tidak bisa menyelesaikan suatu. Organisasi kan bisa menyelesaikan suatu masalah dengan satu tujuan. Oke, masuk. Ya, jadi kerugiannya mahasiswa sudah dijelaskan itu tadi. Meskipun dibolak-balik kalimatnya, terus juga ini tadi juga. Ya kayak misalkan kayak gitu ya, organisasi ya emang sih kerugiannya ya. Apa sih tak jelas itu tadi, yang tak jelaskan tadi itu tadi belum tentu mereka itu mendapatkannya. Next.
Ya pasti minimnya pertemanan tadi ya kan. Next. Terus kurangnya pengalaman. Next. Susah untuk beradaptasi. Next. Sifat egois akan hilang. Tidak akan hilang. Oh, ini juga penting. Ini secara tidak langsung ya. 3 hari kita itu secara tidak langsung itu tahu mana ya anak-anak sing kayak sini itu punya egois tinggi. Sok-sokan, nggak pernah apa itu, nggak mau bantu temennya, nggak mau bantu ketuanya. Kelihatan, oh ya, ini egois. Ini secara hal kecil. Kalau kita praktekkan di dunia pengkaderan itu, kan kita bakal ada menemui hal-hal besar yang setelah kita pulang dari sini kan. Itu hal kecil. Anak ini. Aku yakin kalau kalian sudah di kader ini bisa menghilangkan egois itu. Karena apa? Bisa menurunkan ego untuk mencapai tujuan kalian menuju tujuan organisasi tersebut. Kalau misalkan dia nggak ikut organisasi ya bisa ya mereka egois terus. Egois itu soalnya apa ya? Sangat-sangat negatif di dunia pertemanan itu. Kalau kalian orang egois ya nggak punya teman pastinya kan. Karpe dewe seenaknya saja, kalian maunya sendiri. Tapi kalau kalian secara otomatis ikut di organisasi, ikut di hima, di himpunan, egois kalian itu bisa dikesampingkan untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Cara tidak langsung kalian sudah melatih keegoisan kalian untuk biar nggak egois. Next, masih ada. Sulit untuk mengerti kerja tim. Pasti yo, kalau misalkan kita selama 3 hari pengkaderan yo pasti sulit ya. Jadi kalau misalkan kalau kita gak ikut pengkaderan ya pasti main individual ya. Jadi sok-sokan dia menjadi pahlawan, gak mau gabung sama kelompoknya atau apa. Terus dia itu sebenarnya ini adalah tugas kelompok tapi dia merasa dengan keegoisannya dia itu ini loh, kalau aku ngerjain sendiri bisa. Dia merasa bisa sendiri, tapi itu tugas kelompok. Ya itu di sini kalian bisa dapatkan. Next. Sulit untuk menghargai waktu, ya pasti masalah tadi, masalah waktu. Kalau misalkan kalian itu nggak ada waktu ataupun sulit kalian nggak bisa menghargai, ya apa tadi bahasanya, luntang-luntung tadi. Next. Nah, kalau menurutku ini adalah pengalamanku yang sangat berharga. Contoh aja, jadi kita menyimpulkan apa yang aku dapatkan di himpunan, di hima selama 4 tahun lah, dan saya menjadi alumni juga. Itu kita simpulkan di akhir ini dalam arti apa sih tak dapat. Contoh aja, saya emang kalau bisa dibilang ya saya orang yang introvert tahu kan? Nah, introvert, terus orang pendiam, gak mau terbuka sama orang lain. Tapi karena saya ini ya di pengkaderan sama kayak kalian, aku pernah duduk kalian di sini, terus datang dimarahi terus pusing kamu tanggene seneni tok ae. Tapi cinta rasa iku pusing iku hari ini, tapi ketika aku udah pulang dari sini aku bisa rasakan, oh iya aku kalau begini kan akhirnya aku bisa terbuka, bisa nggak introvert lagi, terus aku bisa lebih baik. Aku kayak cinta jelaskan di awal tadi, oh iya aku bisa bisa lebih baik dalam mengatur waktu. Banyak pengalaman sing berharga. Aku masih 3 hari. Tapi ketika sama halnya aku udah 4 tahun di hima. Di hima aku yo ditekan, yo kok ditekani ku beda levelnya. Ketika kalian di level ku di sini ku ditekani secara terus menerus dalam keadaan wis dinginan, akhirnya ditekan. Tapi kalau misalkan kalian dek setelah pulang dari sini, kalian ditekani oleh tanggung jawab. Misalkan kalian jadi pengurus semua, wis janji semua ya, wis jadi pengurus semua. Terus kalian itu masuk sekret misalkan, terus kalian itu ada hal yang berhubungan ini salah, harus
dalam waktu itu juga harus direvisi. Kalian orang otomatis misalkan nggak tahu ya, kayak kok lagi-lagi ngegame gitu nggak masalah ya. Kok misalkan waktu-waktu kuliah, terus waktu-waktu ngerjain tugas barengan ambek kuliah sama ngerjain tugas, gimana cara ngatur waktunya? Tertekan aku dari situ. Ya itu bagian kecil dari hima. Akhirnya aku gimana caranya aku melatih hal itu terus terjadi terulang-ulang terus. Akhirnya capek itu hima. Ini terus ikut apa tuh? Tapi ketika aku wis lulus baru tak rasa no aku ketika aku di dunia kerja. Oh iya, manfaat. Kalau misalkan aku nggak terlatih, nggak terbiasa oleh tekanan yang terjadi waktu kuliah, aku belum tentu ketika aku di dunia kerja itu bisa menyelesaikan. Jadi cara gitu apa ya? Cara gampangannya itu apa ya? Permasalahannya itu wis tak habiskan di awal, di himpunan ini salah-salah tok aja aku nanya. Jadi jatah kesalahku wis habis. Jadi kayak misalkan kok ngomong pepatah kan kesuksesan apa? Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda ya. Awal dari kesuksesan ya. Ya emang soalnya jatah kesuksesan itu di awal-awal harus gagal. Kalau kalian nggak pernah menghabiskan jatah gagal kalian, ya otomatis kalian ya bakal ngerasa no semakin tua untuk di dunia kerja nanti. Ya ini manfaat kalian masuk organisasi, masuk di hima, kalian bakalan bisa menghadapi tekanan-tekanan itu mau. Dan aku barusan ketika aku lulus baru tahu oh iya dulu itu ketika aku tertekan apa ditekan waktu aku kerja sepele ini aku ndek pengkaderan dulu, aku ndek hima dulu lebih keras, lebih kejam dari ini. Ketika aku berbaur mempunyai temen satu ruangan, satu kantor sih beda-beda sifatnya, gimana ngatasinya? Kalau nggak pernah ya kena mental. Nah ini aku itu dibully di kantor. Mentalis soalnya mental tempe, tapi nangisan. Tapi dia nggak terbiasa oleh iku. Dia akhirnya nggak eling tujuannya dia di mencari nafkah iku. Akhirnya dia demi keegoisan keegoisan dia akhirnya dia nggak mau bekerja dengan alasan lingkungan kerjanya gak enak. Padahal dia sendiri sih mental tempe. Oleh karena itu kalau misalkan dunia kerja itu lebih keras. Halah ndek hima sudah terbiasa aku menghadapi sing satu kelompok misalkan ndek pengkaderan anak ini egois, terus ketika aku ndek hima besok jadi pengurus, aku berhubungan sama divisi akademik sama liba crash. Itu terjadi terus ada crash, wis biasa. Ketika aku ke mental ataupun dari ini orang-orang yang tersakiti tadi terbuli, mengatasnamakan bully, akhirnya alas pilih gini aku ndek hima malah lebih keras kayak gitu. Terus juga masalah-masalah relasi, wah malah relasi jujur-jujuran ya. Tahu kan relasiku kayak teman networking tadi kan. Mulai saya tadi pertama ya, mulai saya kerja di Sinre sebagai pajak ya. Terus kedua sebagai admin, terus ketiga masuk di dinas kesehatan, terus di dosen, jujur ini ya, saya terbuka. Semuanya itu gak ada. Aku itu mencari lowongan pekerjaan itu gak ada. Pekerjaan sih datang nang aku tiba-tiba. Dari apa? Contoh pertama, Sinre perpajakan. Ternyata secara tidak langsung Sinre ini ada temen ataupun kakak kelas himaku, aku anak akademik, anaknya dia kakak kelas SDM. Dia nggak seberapa deket, tapi ketika tahu kemampuanku ndek, dia kenal aku, tahu kemampuanku ketika ndek hima, dia percaya ke aku. Aku dimasuklah lah di Sinre, masuk. Malah aku nggak nyari, tapi aku bisa masuk relasi. Kedua, dek apa itu komunikasi admin. Aku dikenalkan sama temen kelas, karena aku sering juga belajar bareng. Dalam arti belajar bareng karena aku punya sistem di akademik. Nah, di akademik aku belajar bareng, otomatis ya nggak deket-deket banget. Mereka percaya aku tahu kemampuanku di bidang ini. Mereka percaya dipanggil. Nah, alhamdulillah saya kerja di sana. Terus juga di dinas kesehatan. Dinas kesehatan singkatnya kalau di pemerintahan kota itu sangat susah sekali ya. Kalau meskipun pegawai kontrak ya, buktinya saya malah direkrut sama dinas kesehatan. Apalah dari relasi lagi saya dimasukkan jujur-jujuran sama
dosen saya sendiri. Kalau kalian sudah ada yang kenal Bu Lilis dosen perpajakan, dia percaya dengan kemampuanku. Kenalnya dari mana? Ya dari himpunan. Waktu aku sering ngajukan proposal, terus sering aku berhubungan tentang apa itu panitia, saya tahu kemampuanku dari situ. Bu Lilis misalkan ada salah satu muridnya itu S2-nya Bu Lilis itu bagian kepala keuangan di dinas kesehatan, nelpon Bu Lilis, saya butuh pegawai, siapa yang bisa? Bu Lilis gak bingung. Oh, aku kenal Awalu ini anaknya ini bertanggung jawab. Ditelepon lah aku, alhamdulillah tambah aku yang dicari oleh pekerjaan. Dosen, asisten dosen malah secara tidak langsung aku jalan-jalan dek kantin dicegat sama Pak Yudi, kamu mau jadi asisten dosen? Oh, mau banget Pak, terima kasih ya. Jadi masuk asisten dosen Pak Yudi, ya saya sama halnya, sering apa itu namanya ketemu, sering apa mengajukan proposal, terus materi-materi tutor saya dulu akademik. Hanya gak ada hujan, gak ada angin, tiba-tiba main WA. Habis itu ada salah satu kakak kelasku di S2 nawari, kamu mau tak jadi dosen di Setia Widya? Mau. Tak ambil semua tanggung jawab, mau masuk, ditawari gitu tok, besoknya langsung kerja sebagai dosen di Setia Widya. Ini teman yang hubungi saya itu temennya yang itu lulusannya sama angkatan 30, saya angkatan 32, itu angkatan 30, dia ngubungi aku, terus apa ngubungi ini dulu, si A tadi yang ngubungi aku, ini si B ini sebagai dosen di Setia Widya membutuhkan dosen, mau ngajak ini, ternyata si A ini gak mau jadi dosen. Nah si A ini ya gak terlalu kenal banget sih, perasaanku aku ya biasa aja. Tapi dia si A, kesan pertama waktu aku kenal sama si A ini, ya baik, bertanggung jawab, dia tahu karakterku, dia percaya, langsung nelpon, awal lu mau jadi dosen? Terus mau aja, langsung besoknya kerja. Sudah 1 tahun aku di Setia Widya, di Setia asisten dosen sejak 2019 itu. Wes jadi kesimpulannya itu tadi, saya kerja semua itu ya apa ya, bukan mencari pekerjaan. Soalnya itu tadi secara otomatis loh, aku gak punya apa, gak ngapain-ngapain, relasi itu tadi akhirnya ngabari aku sendiri. Oh ya, kamu butuh ini, oke langsung. Cara aku ya gak nyangka ketika aku sudah beberapa apa itu namanya tahun, kok bisa ya aku masuk di sini, kok bisa ya? Ini, kok bisa ya? Oh iya, karena aku dulu itu ndak hima. Makanya ketika ada acara-acara hima, aku sangat-sangat jiwaku ikut terpanggil, karena aku sangat terima kasih akan hima. Sangat baik, sumpah. Hima ini merubahku dalam segi banyak hal, individual, terus kepribadian, tim, terus apa itu namanya secara ke profesionalisme, tanggung jawab, terus banyak di hima. Jadi ketika ada acara-acara hima gak usah ngundang-ngundang lah, cukup kasih pamflet ataupun DIG nih hima ini, orang-orang yang seperti saya tiba-tiba datang semuanya. Ya sama halnya kayak ketika kalian ikut tahu JJM, JJS, kalian gak pernah tahu alumni kakak-kakak yang datang. Ketika kemarin puluhan alumni ini banyak, karena mereka kayak aku merasa terpanggil, mereka tiba-tiba datang lagi di sini untuk memberikan pelajaran terhadap adik-adik, ingin memberikan apa itu namanya pengalamannya, mas-masnya, mbak-mbaknya terhadap kalian, karena mereka itu ya sama hanya 11-12, ada yang lebih tinggi dari saya, lebih cinta, ada yang mulai alumni malah kayak Rabu deh, saya ini istimewa banget. Jak Rabu ada yang Kamis, Jumat, Sabtu, ada yang tiba-tiba hari Sabtu datang semua rule. Banyak alumni, ya itu mereka cara tidak langsung mereka terpanggil jiwa. Ya oleh karena itu ya ginilah hima gak perlu gembar-gembar ngasih informasi gini-gini, memberikan lowongan pekerjaan dek grup, misalkan grup besar 5 ini ada lowongan pekerjaan ini, nggak perlu. Tapi cara otomatis relasi itu tadi yang jalan cara tiba-tiba, relasi iki jalan, otomatis aku kok iso kerja di sini ya, karena saya punya relasi di hima. Gak perlu hima nge-share
lowongan pekerjaan gini yang membutuhkan kriteria gini gak perlu. Itu sistem tiba-tiba yang nggak diatur. Tiba-tiba dia relasi dapat dari ini cara tiba-tiba. Sama halnya ya, aku harapkan kalian di sini juga ya nggak cuma emas ke adik, kalian harus lebih aktif lagi adik ke emas biar kalian lebih banyak ilmunya. Kalau ke emas ke adik terus nanti ke sana nanti ada memberikan dorongan ataupun mendoktrinasi adik kemas lah, ayo lebih aktif lagi ke mas-masnya gitu. Relasi terus itu kesimpulannya itu. Ini pengalamanku. Terus aku dek sini, aku pengen lah bagi pengalamanmu yuk dek sini. Yang kertas yang tadi kalian isi, yang kalian dapatkan dari panitia tadi, selama kalian mulai hidup di dunia ya, sampai sekarang di Pengkaderan, apa hal yang sangat berkesan banget organisasi. Mungkin di sini ada yang nggak pernah organisasi. Kak, saya nggak pernah organisasian. Kalian ikut Pengkaderan itu mau tulisan berarti. Iya kan? Nggak pernah organisasi. Ya kalian sudah masuk Pengkaderan itu berorganisasi. Ya berarti selama hidup kalian ngapain dia mau? Ya ini kesempatan kalian untuk belajar mau. Tulis pengalaman kalian yang sangat berharga, entah itu apa, satu bait, satu kalimat, satu paragraf atau satu full, terserah kalian bisa mewakili cerita di dalam kertas itu yang baliknya aja, satu sisi aja. Terus baliknya, kalau kalian ada pertanyaan tentang apa yang aku jelaskan, pengen nanya-nanya tentang organisasi, kalian tulis di baliknya. Paham nggak sih? Paham. Sekali, dua kali cukup kan? Kan kalian udah sering dikasih kata-kata sing angel-angel 1 kali 2 kali kan? Wis terbiasa. Jadi kalian nulis pengalaman yang paling berkesan itu satu kalimat, satu paragraf, satu bisa menjelaskan dek satu itu pengalaman kalian. Terus baliknya kalian isi, kalian pengen nanya apa sih nang masa lalu? Mumpung kita ini ketemu, sangat-sangat langka sekali pertemuan ini. Belum tentu nanti dek Surabaya kita ketemu lagi. Ya aku sih pengen ketemu kalian terus ya, karena aku ya kerja kan. Terus ya jangan lupa kalau kalian jadi sebenarnya cerita ini adalah privasi ya. Dalam arti privasiku dalam arti kalau emang privasi menurut kalian ini aku sangat berkesan di ini, tapi itu sebuah rahasia sih. Aku gak pengen teman-teman yang lain atau panitia itu tahu. Yang asal ditulis namanya. Tapi kalau kalian pengen lebih bercerita ataupun pengen membagi pengalaman kalian dan tanya lebih detail ke aku ke masa lalu, kalian kasih nama kalian dek kertas baliknya atau pokoknya ono namanya di kertas itu. Nanti kalau tak ambil ada namanya, kalian berani maju untuk menceritakan pengalaman kalian dan nanti kita sharing tentang pertanyaan kalian. Tapi kalau kalian itu bentuk privasi dan nggak mau di-sharekan, tulis aja pengalaman, nggak usah ditulis nama. Karena ini sebuah privasi sing aku bangga dulu itu ikut ini, tapi aku nggak mau tahu yang jadi nggak usah ditulis nama. Oke, paham kan? Paham nggak? Dibiasakan kalau ada yang tanya aku dijawab ya. Aku kok ngomong sampai patung. Ya. Sudah? Ayo cepetan, sudah. Bolak-balik disuruh cepet atau mau sekali cepet. Kalau udah panitia mana? Dimasukkan di ini apa namanya box question box. Ya biar cepat dimasukkan sendiri atau panitia langsung yang nyamperin. Ayo cepat. Ayo tak panggil lokom desa untuk cepetan deh. Ayo cepetan. Ayo yang belakang bisa estafet ke depan ya. Ayo. Itu loh, ada yang udah ya? Langsung ini. Privasi BE.
Udah. Aku ya nang enak ya kalau ngombe. Ngomong terus nek arep ono ngombe. Oh, punya siapa kan? Panitia. Udah tanya Tony. Ayo udah. Biar gak lama-lama nanti potong waktu. Memang sebenarnya kalau jujur-jujuran waktu kayak gini, aku cerita-cerita gini seru kan ya? Iya. Tapi dikasih waktu panitia 1,5 jam. Kurang apa? Udah. Kurang ya? Kurang kan? Kurang nih. Kurang apa ya? Kurang. Paling nggak minimal berapa jam itu? Wih. Udah semua ada ini? Udah. Udah. Belum. Udah. Ini ambil ya. Minum Makanya nanti kalau bisa sih kita minta dek mas mbak mau ngomong mas kapan kok nekok masa lalu nasi ambilin ayo kok cerita mbak masa lalu kita lanjut Pak dek minta kayak mau gak mau sama yakin ah mau dikain mas mbak ketemu mbak masa lalu si melo mek limo soan temen ah bisa ini masalah itu banyak saya ini. Kalau masalah sering-sering. Sudah. Ambil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, enggak masih. Pengalaman organisasi ketika saya yaitu mengorganisasi pala dan kir. Ini enggak stand up komedi loh, kok. Oh, dikira aku stand up komedi ya. Ya iki lho temenan lho demi Allah iki lho ya, iki lho. Ya iki lho ya, iki lho. Ya itu mengikut organisasi pala yo. Pala dan kir yo. Hah? Iya. Pala dan kir. Terus wis kalian ingin mikir apa? Karena memiliki dua sisi pengajaran yang berbeda, yang satu tugas dan yang satu seperti pergusaran. Beneran ya? Ini tuh ngomong aku kok dipikir stand up komedi malah. Pengalaman organisasi ketika saya yaitu mengikuti organisasi Pala dan Kir. Ya, Pala dan Kir apa? Karena memiliki dua sisi pengajaran yang berbeda. Yang satu apa? Pala dan Kir membusuk pengajaran. Aduh. Yaitu memiliki dua sisi pengajaran yang berbeda. Yang satu tugas dan yang satu seperti pergub. Nah, ini privasi ya Kak namanya. Berarti mungkin ini mau dia itu ya curhat pakai kosakata itu yang tinggi. Kita nggak tahu. Nah, Bang mungkin aku memikirkan. Mungkin aku terbawa pas kemarin itu nulis sing sambil keder-keder ini. Terus mereka nulis video sampai sekarang tuh. Engko aja kebal Surabaya kok nulis aku dancing model gede. Yo ini gak stand up lo yo, kok ini stand up komedi. Dua sisi pengajaran cerita. Ini hanya kosakata tinggi-tinggi, orang yang punya yang tinggi-tinggi yang bisa tahu. Penyaran tertentu. Lanjut. Kak kasih
Itu ya Kak ngasih Nama. pertanyaan nama. Waduh, tulisannya. Pengalaman organisasi yang paling berkesan. Titik 2. Saat mengikuti organisasi paduan suara, terdapat lomba kostum daur ulang dengan menyanyikan lagu daerah. Saat itu kita ditunjuk untuk kompak dalam melakukan gerakan lagu dengan kostum yang sedikit ribet dan juga stabil saat menyanyikan lagu tersebut. Tepuk tangan buat ini. Pengalaman yang sangat luar biasa. Jadi pengalaman itu kalau tak artikan ya, dia itu mengikuti organisasi paduan suara pakai kostum sing ribet lah. Entah itu kayak Sarini atau apa gitu ya. Terus dia itu lomba wis pakaian ribet kongkon tak goyang-goyang gini ya, nggak tahu ya. Terus menyanyikan, oh ini sangat berkesan. Ini disimpan kok buat panitia kok golek ya arek iki. Kok dhek kok himau napa apa kok kongkon gawe daur ulang ya. Ya apa kok daur ulang ya arek iki, swanger arek iki. Dibutuhkan arek-arek mawon ngene. Oke, dicoret sih terus iki. Saya mau ngomongno sesuatu iki ternyata salah sing ditulis tentang percintaan dhek. Terus dicoret. Terus iki ngomongno organisasi. Saya sangat susah untuk loerong. Loerong, ya, baik menyampaikan pendapat dan kesan. Ya terus dicoret. Terus dia itu ngomong cara agar iki anu ta, iki pertanyaan, iki pengalamane. Weh. Ya bener. N ya. Organisasi hina akal. Pengalamannya selanjutnya organisasi hina akal. 3 hari sangat berkesan buat saya karena bisa kerja tim dan lain-lain. Nanti dia uripe ya mau sekolah mulai organisasi. Nah, ini kesempatan kok jarine Mas Herdana itu kesempatan buat kalian ya untuk masuk dek himpunan. Kalian harus main ke sekret. Besok ditunggu hari Senin. Oke? Itu wah, gak cukup sekretnya dino Senin gak belum. Ya ini organisasi hina AK. Tapi akhirnya hima ya. Tapi DN bu, itu kederau. Terus pertanyaannya, cara agar bisa lebih lebih lebat. Oh hebat. Kayak aku bocor loh. LB loh kan. Cara agar bisa lebih hebat dengan organisasi. Pertanyaan ini bagus. Ya sebelumnya ini organisasi, nah kan tepuk tangan. Cara agar bisa lebih hebat dengan organisasi. Cara gak kasih nama berarti dia gak mau maju. Kok dikira, kok dia kok maju, sorong kok. Kok bentekno arek iki organisasi nak akeh ini. Cara agar bisa lebih hebat dengan organisasi. Cara lebih hebat organisasi. Hebat itu Pak aku ya, kalau aku kan hebat ya. Kalau arti dari hebat itu berarti dia itu kalau di Islam itu bermanfaat bagi orang sekitarnya. Itu bisa dinyatakan hebat dalam hal kecil dulu, circle kecilnya dulu, dia itu bermanfaat bagi orang sekitarnya yang terdekat dulu. Terus habis terdekat itu baru nanti bisa berimbas deh yang lebih besar, lebih banyak orang, ya kan? Nah itu berarti kalau aku mikirnya cara agar bisa lebih hebat, dia itu hebat bagi orang-orang sekitarnya, terus buat orang-orang di orang banyak dengan organisasi apa? Ya caranya kalian harus bener-bener manfaatkan ini. Cara gitu pengkaderan ini ya, nek sebagian kecil banget di akuntansi. Jadi kalian ini masih panjang, masih 4 tahun di akuntansi. Aku tadi udah dijelaskan ya, aku mulai anggota divisi akademik, wakil kepala divisi akademik, terus kepala divisi akademik, MPH,
di sela-sela ini aku anggota akademik, wakil kepala divisi akademik, saya nyalonkan ketua Hima. Tapi gagal. Apa kalau kegagalan wis tak entekno nang Hima. Makanya saiki alhamdulillah gak gagal. Nah, itu. Jadi saya nyalonkan ketua Hima, gagal. Terus lanjut, saya cik penasaran deh, Hima iki wake ilmu sumpah. Aku nyalonno dari ketua MPH. Gagal maneh. Aku jadi anggota KMPH. Kalau kalian kemarin mungkin ada malam ketemu Mas Ozi, ya siapa itu nanti Tosin Nur Seha itu ketua MPH saya. Nah itu mungkin ada Mas Renda juga kan, nggak tahu. Mas Renda itu ketua Hima saya. Jadi itu cara untuk hebat di organisasi itu kalian itu gak usah muluk-muluk, kalian fokus dek Hima tok ae lho. Fokus dek Hima tok sama fokus dek kuliahmu. Aku wis cekelen omonganku yo. Nanti kalau kamu gak sukses minimal kayak aku nanti 4 tahun ke depan cari ono namaku wis. Beneran loh. Tapi kalian ya bener-bener harus komitmen kok mek sekedar melok-melokan, melok kok. Mas aku kok dadi ngene Mas melo Hima. Ya wis salahmu, Bos. Tutup salah Hima. Jadi kalian iku mesti kan ngomong bagian kecil banget. Iki kalian dek Hima iki banyak kalian mulai harus jadi aktivis. Setelah aktivis terus nanti jadi apa? Jadi apa? Jadi pengurus. Dari pengurus nanti kalian di situ jadi kepanitiaan. Jadi panitia banyak ilmu nih wis. Wajar lah Kak, cukup waktu yang untuk jelaskan ini semua. Ya nanti cepat 2 di Surabaya ya. Dari itu intinya kalian ikut dulu lah yang kalian harus pegang. Kalian masuk deh Hima iki ojo mau sia-siakno. Bayarnya piro? Iya, ojo mau sia-siakno. Bayar 235. Tabungan sendiri ono. Terus pakai orang tua, uang kamu sendiri. Terus kamu gak ikut kepengurusan, gak melo aktivis. Eman banget, sumpah. Eman, wis tak critakno kan mau pengalamanku. Ya itu kayak gitu hasilnya akhirnya. Ya banyak pengalaman sih, hebat. Ya agar bisa lebih hebat ya kalian harus komitmen dengan apa yang kalian sudah dijanjikan di depan panitia-panitia kemarin, Mas Rifki, Mas Herdana itu kalian harus komitmen. Kalian harus benar-benar bisa bertanggung jawab di himpunan. Wis ikut ae lah. Kok secara rinci kok kita lanjut part 2 di Surabaya. Soalnya masih banyak. Kasihan. Panitia masih belum kan aku? Ngomong loh ya? Belum ya. Lama ya. Oke. Santai-santai Kak Wusu. Ini yang pertama, untuk pertama kalinya saya belajar menghargai seberapa penting waktu. Tepuk tangan. Berarti ini bolak-balik iki padha. Sing yang walike menghabiskan makanan. Beruan. Habiskan makanan. Terus belajar lebih disiplin dan tanggung jawab. Solidaritas yang kuat. Terus ini mau baca apa? Ya, Kaisa, kok hati dhewe yo. Kaisa kekeluargaan yang erat. Rasa. Disiplin waktu. Nah, jadi anak ini balik-baliknya sama ya. Gak paham. Sama pertanyaannya cerita menghabiskan makanan. Untuk ya itu sih hebatnya. Pertama kalinya dia belajar menghargai seberapa penting waktu. Berarti selama ini gak menghargai. Tapi cara tidak langsung ya, cara akal sehat. Berarti kadarnya telung dino iki bisa merubah dia loh untuk menghargai seberapa penting waktu. Cuma 3 hari ngono tok ae, dikai materi-materi gitu ae wis iso seberapa penting untuk menghargai waktu. Danio, apa Danio bahasa Indonesia? Apalagi kalian dek Hima 4 tahun. Wah, tambah. Waktu wis bukan kalian sih menghargai waktu.
saya bisa waktu yang menghargai kalian. Ya itu yang saya sebutkan tadi kan, kayak secara tidak langsung kok tiba-tiba waktu itu menjelaskan tentang oh iya ya penting organisasi itu gini Pak. Oh iya ya, aku cara tidak langsung aku nggak pernah membuat jadwal akan kehidupanku, tapi tiba-tiba waktu Dewi yang membuatkan jadwal buat aku. Pagi aku kuliah jam 9 sampai jam 12. Jam 12 ono rapat pengkaderan. Berarti aku harus menyelesaikan deadline-ku sebelum kelas. Aku pagi-pagi jam 6 deh kelas, dek sekret main dulu. Terus aku menyelesaikan tanggung jawabku. Terus aku fokus kelas, biar aku pas kelas gak diteleponi sama ketuaku. Fokus, engko marunu rapat deh itu. Cara tidak langsung. Habis itu jam 3 nanti kelas lagi. Habis rapat terus nanti ada rapat panitia beda. Secara tidak langsung aku gak sadar kalau waktu itu bener-bener yang menghargai aku, waktu yang membuatkan waktu buat aku sendiri. Aku gak pernah buat jadwal, tiba-tiba secara mengalir itu waktu ini aku berjalan sendiri buat aku. Terus besoknya aku tidur lagi, terus gitu lagi. Sabtu Minggu gak pernah buat aku liburan, jarang banget. Ya itu apa yang aku tanam, ya itu akan bakalan aku petik di beberapa tahun kemudian. Ya sama halnya kalau kalian itu pernah dengar apa itu kalimat ataupun kata-kata, apa yang kalian tanamkan ya itu yang kalian petik. Kalian yang apa yang kalian lakukan hari ini itu berkat kerja keras 5 tahun ke belakang kemarin. Apa yang kalian kerjakan hari ini itu buat celengan untuk 5 tahun ke depan kayak gitu. Jadi kalian bakalan merasakan hal yang kalian lakukan hari ini itu buat kedepannya. Jadi nggak sia-sia semuanya itu. Kalian itu untuk menghargai luang waktu itu benar-benar Sabtu Minggu itu buat habiskan buat organisasi. Hasilnya sekarang ketika aku dengan banyaknya kegiatan, aku harus kerja, aku harus kuliah, aku harus S2, aku harus dosen Mas Ian, aku harus asisten dosen. Masih belum saya di kampung jadi kartar juga, nggak tulis. Belum juga saya remas juga. Belum saya juga banjari. Belum juga saya di rumah sebagai apa? Ya ini alumni di HIMA. Saya merasa kalian adik-adikku, sing harus juga tanggung jawabku. Aku pengen ilmu-ilmu yang aku dapat itu juga kalian rasakan. Nggak cuma tak pek dewe. Jadi ketika HIMA panitia-panitia membutuhkan aku terdepan. Gak usah kalian butuh ngoling aku aja sing teko buat kalian secara otomatis buat kalian terus alumni yang lain. Aku juga OSIS di SMK Jatera, saya di SMK Jatera OSIS otomatis banyak terus belum juga sebutnya Ansor, saya jadi ketua ranting di Ansor, gak promosi ya aku petang jawabku itu banyak dan itu pakai kayak gitu biasa aku karena HIMA sudah memberikan pelajaran yang wis biasa kayak gitu. Aku sudah dulu itu ditekan gini terus sudah mengatur waktu, bisa mengatur waktu karena sekarang aku ketika mempunyai tanggung jawab yang banyak gini ya aku terbiasa lah. Aku besok yang penting adalah komitmen itu gimana belajar ya secara tidak langsung HIMA akan mengajarkan itu semua secara tidak langsung. Kita pokoknya intinya balik lagi. Kalian kalau pengen hebat meluangkan waktu, kalian balik nih HIMA loh wis. Yakin tadi cuma lo pegangan 4 tahun ke depan cariin namaku awal lu kalau kamu gak jadi. Masih berapa menit? Kurang 15. Hah? Kurang 15. Oh 15 cukup ya ini ya. Ya aku lo nyari pertanyaan. Oh ini ada ini pertanyaan ini biar nanti nggak curhat toh. Tulisannya api ya kan? Semenjak saya duduk di bangku sekolah tidak pernah ikut organisasi. Saya nggak pernah ikut organisasi ya. Setelah mengikuti pengkaderan, mental saya jadi terbentuk. Tal tempe berarti sebelumnya, ya kan? Lebih tanggung jawab, disiplin dan manajemen waktu. Mental saya terbentuk di pengkaderan ini menjadi bekal saya untuk menghadapi masa depan yang akan datang dengan banyak tantangan. Ya iso nulis kata-kata iki kata apa. Hal ini aku jujur ya, nulis kata-kata iki yo gak ngarep disiapkan sebelum berangkat ya kan. Gak ngarep disiapkan kata-kata iki dipikir sak durunge berangkat pengkaderan. Gak mungkin kan? Iki secara otomatis dia nulis ini karena 3 hari ini hasilnya
Secara tidak langsung kalimatnya papi ini. Ya bener-bener dapat ilmu berarti. Iki masih 3 hari aja sok nulis segini. Dan ini 4 tahun. Sok sakrem ini. Iya kan? Iya kenyataan. Kalian 3 hari sok nulis kok ngene. Dan ini 4 tahun. 1 rem kalian bisa nulis kalau dibuatkan bio kalian. Terus ya ada pertanyaan. Saya sebelumnya tepuk tangan buat anak ini. Nggak nyambungkan nama. Ya berarti. Pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan kemampuan sederhana? Kemampuan sederhana. Bagaimana cara meningkatkan kemampuan sederhana? Berarti kemampuan sederhana ini kan dia gak mau anu ya. Berarti pakai caraku ya, aku cara persepsi ini ya. Kemampuan sederhana sih gimana ya? Aku gak bisa tahu. Dia gak menuliskan nama. Ya wes berarti pakai analogiku sendiri. Terus bagaimana cara meningkatkan kemampuan sederhana? Kemampuan sederhana itu mungkin hal-hal yang misalkan sepele tapi bisa merubah dampak yang sangat besar. Ya itu ya? Oke, tak jelaskan. Bagaimana cara meningkatkan kemampuan sederhana? Nanti bisa. Pengalaman berharga. Aku divisi akademik tutor. Saya sebagai sampai menjadi wakil kepala divisi akademik sampai kadif. Saya tutor yo. Aku dulu di akademik itu punya sistem namanya itu belajar bersama. Belajar bersama itu mulai kelas. Jadi saya punya suatu program agenda itu. Jadi aku punya teman-teman circle per kelas. Jadi teman-teman circle sekelas kelas SA1 sampai SA8. Dan itu saya menyampaikan ilmu satu kali ya. Menyampaikan ilmu satu kali, yaitu misalkan tentang ekonomi makro atau ekonomi mikro, akuntansi pengantar, jurnal, sih gak ngerti misalkan dari anak SMA, jurnalnya apa itu beban perlengkapan dibayar di muka itu gimana? Arek sak kelas SA1 gue gak ngerti. Aku cukup ngajari arek situ, arek sing masuk dek grupku akademik. SA1 anak situ yang bertanggung jawab, aku ngajari anak satu tok. Tapi berdampak besar neng anak satu kelas. Dia mengajarkannya terhadap satu kelas. Kalau misalkan aku nggak buat sistem ini dek divisi akademik dek Hima, iki Hima yang buat yo, sangat Hima ya. Hima iki buat iki, otomatis anak satu ini mau gak bakalan iso nyampe no ke teman kelas. Pasti anak teman kelas itu pasti gak semua anak-anak akuntansi di sini kan, gak semua anak SMK kan, Pak gak semua anak IPS pasti ada anak IPA. Hal-hal kecil gitu gak tahu apalagi hal besar. Aku di divisi akademik mengajarkan satu anak punya IPJ setiap kelas SA1, SA2 sampai SA8 dan aku menyampaikan ilmu itu mek satu anak dan satu anak ini menyampaikan ilmu ke semua satu kelas dampaknya besar banget. Aku mek nyampe cukup 8 orang tapi bisa dirasakan. Aku nyampe 8 orang ya PJ-nya kan. Bisa dirasakan satu angkatan hitung-hitungannya misalkan 40-an, kalau gampangannya 50 satu kelas, ono 8 kelas berarti berapa orang? Aku nyampe 8 orang tapi apa imbase dampake 400 orang sing tahu ilmu tentang aku. Terkadang ilmu sing disampaikan, mohon maaf, dosen itu lebih teoritis sehingga kalian untuk belajarnya ndek mana? Ndek Hima. Kalian kalau misalkan ndek dosen itu sangat-sangat susah untuk mencerna dosen ini ngancok, dosen ini gimana. Di kesempatan kalian ada tutor ya panitia, ada itu gitu. Ya ada tutor minggu depan atau berapa, ikut minggu. Kalian bisa belajar di situ bener-bener apa ya? Nanti kalian bakal bisa tahu akuntansi jurnalnya gimana. Balik lagi ke dampak. Aku bisa memberikan tutor ikut terhadap 8 anak, imbasin 400 anak itu tahu karena ilmu. Panitia CE, charity event, barangkali yang ada yang pernah sudah dengar, charity event. Saya menjadi koordinator acara charity event. Saya cukup membuat konsep dari pikiran meneng. Oh iya kayak gini ya, sharing-sharing sama alumni, terus juga charity event ini konsepnya gimana? Oh ada pelatihan ke SD, terus ada kunjungan ke sekolahan, ngasih baksos. Cukup meneng.
Terus aku ngerjain itu tadi sama timku si acara, panitia. Dari aku ya, aku jadi koordinator acara. Terus saya sampaikan ke tim acaraku ada 5 orang. 5 orang nyampaikan di panitia CE ku ada 40 orang. 40 orang berangkat dek Mojokerto memberikan baksos. Orang-orang yang butuh baksos itu karena konsep itu. Aku kecil dengan ini memikirkan konsep panitia gini berdampak besar, bisa membantu orang masyarakat CE itu tadi yang kurang, terus bisa mengajarkan ke anak-anak SD untuk belajar lebih dua contoh aja cukup. Udah paham kan di sini? Jadi untuk meningkatkan kemampuan sederhana itu gimana? Ya aku mau kalian misalkan ikut Jima, terus kalian bisa membuat sistem-sistem yang berimbas besar di dunia Jima, itu otomatis secara tidak langsung ya, kalian sangat-sangat. Kurang berapa menit? 7 menit. Hah? 7 menit. Kurang 7 menit, 1 atau 2 ya, nggak tahu ya, ini lihat slide-nya ya. Pengalaman yang paling mengesankan adalah mengikuti OSIS dan juga agen Perubahan. ya agen perubahan apa agenda pembahasan apa bacanya ya, biasa. Terus ini pertanyaan sih penting. Aplaus dulu buat ini anak ini yang jelas. Tanyanya bagaimana tips untuk bagaimana tip and trick untuk mengikuti tanya di sini. Oh ya, bagaimana tip and trick untuk mengikuti organisasi ya, gitu ya. Nah, tip and tricknya untuk mengikuti ya secara tidak langsung ya. Sebenarnya hima sudah dibentuk dari sini. Hima itu nggak perlu kalian itu nggak perlu, Pak. Sebenarnya cara konsepan logika itu hima itu tanpa kalian tanpa semuanya itu wis jaya kok dari dulu wis jaya hima itu. Wes dari pendiri sampai sekarang ku hima itu jaya. Tapi yang bukan hima yang membutuhkan kalian. Tapi sebenarnya cara tidak langsung kalian itu sih butuh hima sebenarnya. Ya tip and triknya kalian harus mencari ilmu dek wadah hima iki yang sudah terbentuk ini, yang sudah jaya. Cara tidak langsung kalau kalian misalkan nggak mau belajar dek hima, nggak mau belajar di organisasi, ya berarti kalian sama aja kok bahas tadi lagi lah, balik lagi sia-sia nanti kalian 3 hari terus bayarin kuis, sia-sia semua emang. Jadi tip and triknya itu untuk mengikuti organisasi ya, gampangannya kalau pengen ini sebagian kecil ceritaku ya bisa lah nanti kalian ini 7 tahun ke depan kalian bisa di sini juga. Amin. Tinggal berapa menit? Sudah, ya saya tutup ya. Masih banyak ya. Ini tak balik Surabaya nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Kenang-kenangan. Ya enggak, nanti kan tak pelajari, nanti bisa ketemu ya sama siapa, oke? Nanti ketemu sama saya di Surabaya, tak bacakan ini di Surabaya, oke? Ya. Siap. Oke, terima kasih dari saya ya. Saya sangat-sangat terima kasih dan saya minta maaf bila mana ada kesalahan dari saya, khususnya kalau kesalahan itu datangnya murni dari saya, kebenaran yang saya omongkan itu murni datangnya dari Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah SWT. Semoga saja bermanfaat ilmu yang saya sampaikan ini dan bisa menjadi motivasi kalian untuk bekerja lebih baik lagi, untuk bisa mencapai organisasi. Manfaatnya itu apa, pengertian organisasi. Itu masih sebagian kecil, kita 1,5 jam ini masih ngobrol sebagian kecil organisasi. Ya sama halnya ini berapa kertas ini masih sebagian kecil dari curhatan-curhatan kalian. Jadi kalian di sini nanti kalau pengen belajar organisasi banyak mas mbak di sini yang lebih hebat dan lebih profesional lebih dari saya juga, alumni yang lain lebih dari saya penjaganya. Jadi kalian ini kesempatan yang sangat
langka kalian bisa manfaatkan benar-benar, jangan sampai menjadi beban kalian. Itu aja pesan dari aku. Tetap semangat dan tetap ingin belajar. Aktivis Bima Kajaya. Keras aktivis Bima Kajaya. Aktivis Bima Kajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Awalu sebagai materi pentingnya organisasi hari ini. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari materi hari ini. Organisasi adalah kesatuan bagian orang yang terdiri dari perkumpulan untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu, organisasi dapat melatih kedisiplinan, keberanian, dan mengembangkan kemampuan. Dan betapa pentingnya mahasiswa ikut organisasi dan betapa pentingnya mahasiswa mengetahui pengertian dan manfaat organisasi. Selanjutnya, yaitu penyerahan piagam kepada pemateri, kepada Mas Awalu dan Mas Jordana, saya persilahkan. Tutupin. Amat ya. Ikut di sini. Ngono kan semua tuh. 1, 2, 3. 1, 2. Ke kameramen belum. Halo. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada saudara Mas Awalu Romadona dan Mas Jordana Al-Mustraba. Selanjutnya, sekian untuk materi tenda hari ini. Saya selaku moderator undur diri. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.